tuh nggak cuma pokoknya nih anak-anak dikasih tahu, tapi orang tuanya tidak mau berubah juga. Jadi ada kerjasama di situ, kerjasama untuk memberikan nilai yang baik. Semangat pagi, ini yang tampak selalu muda, Mami Aisyah dan Sis Laksmi ya. Iya. Nah, tapi saya mesti kenalan dulu nih, Mami sekarang sibuknya apa nih? Saya sibuk di sekolahan. Oh, sekolah? Iya. Nah, yang sebelah sini nih, apa nih sibuknya nih? Sama, sibuk juga di sekolahan. Sekolahan juga? Kan kalau tidak salah, sekolahan SD atau ada SMP nih, Insan Teratai? Kalau saya di Insan Teratai, dari TK sampai dengan SMK sekarang. Oh, sampai SMK sekarang. Kalau Sis Laksmi mungkin mendalami di program pendidikannya gitu. Tapi di Insan Teratai juga? Ya, di Insan Teratai dan beberapa sekolah yang lain. Oh, oke. Kalau ini sih udah ngetop ya, karena punya channel YouTube sendiri dulu sama Om siapa yang pakai topi itu? Uncle Edi. Sama Uncle Edi sama Bro Elbes ya, kalau tidak salah. Nah, Yeah. kalau boleh perkenalan sedikit kan nih, Sis Laksmi? Ya, kalau saya Laksmi Paramita, saya dari Lingkaran Belajar. Jadi Lingkaran Belajar itu kami yang sebenarnya memanage tadi seperti yang Mami Aisyah katakan, memanage program pendidikan di sekolah. Itu program pendidikannya namanya Pendidikan Nilai-Nilai Kemanusiaan. Hanya khusus itu aja? Khusus itu aja. Kenapa pakai lingkaran ya, nggak pakai segi 4 atau? Karena kami berpikir bahwa sebenarnya belajar itu seperti lingkaran ya, nggak ada berhentinya. Oh, nggak pernah habis ya? Nggak pernah habis, terus saja berputar. Karena kalau sampai kita memulai, ujungnya juga akan ketemu yang Betul. tempat memulai dan akan berputar terus ya. Betul sekali. Jadi tidak ada hentinya ternyata, nggak cuma sudah lulus kuliah, saya berhenti nih belajar. Ternyata tidak seperti itu. Setelah lulus SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah, kita kerja juga, ternyata masih terus belajar. Jadi ya seperti lingkaran, makanya lingkaran belajar namanya. Nah, kalau tadi disinggung mengenai pendidikan kemanusiaan, di Insan Teratai memang ada program khusus seperti itu, Mami? Ada khusus. Ada. Kita panggil Bro aja ya. Boleh. Jadi saya ingat Bro Elbes jadi Bro Kresno. Bro. Ya. Boleh. Lebih akrab ya. Betul. Ya. Karena masih muda bos saya. Sama Elbes saya beda tipis. Ya, jadi gini Bro. Waktu itu kan saya aktif di program anak asuh ya, di wihara. Nah, teman-teman itu mendukung untuk buat sekolah gitu loh. Sekolah dengan konsep yang seperti apa saya bingung. Nah, setelah saya berkenalan dengan Sis Laksmi, punya konsep pendidikan nilai kemanusiaan, itu sangat tertarik banget ya saya. Nah, jadi saya mau buat sekolah tapi konsepnya seperti ini. Itu jadi itu ada mengusung 5 nilai kemanusiaan. 1 itu kebenaran, 2 itu kebajikan, 3 itu cinta kasih, kedamaian, dan tanpa kekerasan. Ini yang memotivasi saya untuk pengen cepet-cepet nih bikin sekolah gitu. Karena nilai ini sangat indah ya. Sangat indah, itu aja sih. Tapi untuk nilai pendidikan ini sendiri dari 5 ini akan mengacu kepada nilai religi atau agama tertentu, guys? Oh enggak. Jadi Insan Teratai ini terbuka untuk semua. Semua. Justru di sana yang menarik itu ya kita bertoleransi. Toleransi itu sangat kental sekali ya. Jadi kalau misalnya kapan-kapan Bro datang ke Insan Teratai ini, boleh random ditanya orang tuanya kenapa, guru-gurunya kenapa bisa eksis gitu ya. Itu toleransi itu betul-betul sangat mereka rasakan. Berarti hari liburnya banyak ya. Jadi kalau kita berhubungan toleransi kan semua agama ada hari raya, ini hari raya semua banyak jadi libur. Ini demen. Itu di kalender ya. Bro. Ya, kayaknya boleh anak saya nanti, tapi udah sekolah sih anak saya.
Ngajar bro, jadi guru. Ngajar. Nah, kalau menurut Sis Laksmi sendiri, kenapa tertarik dengan nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah kita dulu juga sudah ada ya yang pendidikan moral Pancasila? Karena Pancasila sendiri mengajarkan kita sebetulnya nilai kemanusiaan kan? Ya, betul. Ya, saya juga awalnya dulu sebenarnya sudah lama mengenal ini. Sebenarnya awalnya itu orang tua saya dulu. Orang tua saya belajar mengenai parenting. Nah, dalam parenting itu ada 5 nilai kemanusiaan ini. Nah, di sini saya melihatnya saya itu seperti yang memang sudah merasakan manfaatnya gitu ya dari 5 nilai kemanusiaan ini. Jadi dari kecil, kemudian setelah saya dewasa, saya juga sempat mengajar. Kebetulan saya juga ngajar juga, praktisi sebagai pengajar juga. Saya menemukan bahwa nilai ini tuh universal sekali ya. Jadi kalau tadi seperti Bro bilang, apakah mengiris ke agama tertentu? Justru malah enggak, ini universal sekali. Kalau saya perhatikan, ini kayaknya sepertinya di semua agama ada. Dan setelah didalami lagi, ini memang tentang manusia. Makanya nilai-nilai kemanusiaan kan. Jadi benar-benar 5 nilai ini sangat universal mengenai kebenaran. Kebenaran di situ kita belajar tentang siapa diri kita. Itu kan tidak terbatas background kita seperti apa ya. Kemudian kebajikan, setelah mengenal diri, kita harus tahu bagaimana berbuat bajik. Nah, setelah mengenal diri berbuat bajik, kita pasti akan mendapatkan kedamaian gitu. Setelah itu baru memancarkan kasih sayang, otomatis tanpa kekerasan. Jadi sudah seperti apa ya, nilai yang otomatis akan menghasilkan sesuatu yang indah ya, kalau kita melaksanakannya. Jadi kalau untuk saya benar-benar jatuh cinta sama konsep pendidikan ini. Karena sudah benar-benar dipersiapkan untuk memanusiakan manusia gitu. Dan menurut saya, apalagi sih yang harus dipelajari selain diri kita sendiri gitu. Kadang kita belajar sesuatu yang di luar diri kita kan, tapi kita lupa sama apa yang ada di dalam diri kita. Nah, di PNK ini kita lebih lagi mengenal mengenai manusia itu sendiri. Jadi diri kita, dan kemudian bagaimana bersosialisasi dengan manusia-manusia yang lain. Makanya kenapa kalau di sekolah insan teratai toleransinya memang tinggi sekali, Pak. Jadi semua agama di sana ada, semua guru-gurunya juga dari berbagai latar belakang, dan kita memang bersatu ya, tanpa kekerasan jadinya. Jadi bersatu, harmoni. Dan saya melihat di sekolah insan teratai, ini ketika sistem pendidikan ini diterapkan di sebuah sekolah, itu harmoni yang didapat gitu. Makanya saya kenapa ini bagus sekali nih kalau misalnya kita mendalami gitu ya mengenai konsep pendidikan ini gitu. Iya. Sebetulnya memang tadi yang bisa digarisbawahi kan, kita tidak bisa menentukan di mana kita dilahirkan ya. Betul. Sehingga secara background sebetulnya bukan sebagai alasan untuk menjadi manusia sejati. Karena dengan 5 ini harusnya kita bisa tadi memanusiakan manusia. Ya. Tetapi indikatornya apa nih kalau sudah menjadi manusia yang baik ini? Kalau secara konsep 5 nilai itu sendiri menjadi indikator, Pak. 5 nilai. Iya, jadi 5 nilai itu kalau saya perhatikan setelah saya dalami ya, itu adalah jalan, tapi juga itu sebagai evaluasi diri, dan itu juga sebagai hasil ya. Iya, jadi nggak usah kemana-mana, udah ada di situ lengkap. Seperti misalnya satu, kita mau mengetahui atau mendalami mengenai nilai kebenaran kan. Nah, di situ setelah kita memahami, manusia itu sejatinya harus seperti apa. Sejatinya kalau secara nilai-nilai kemanusiaan, manusia itu memang harus berbuat baik terhadap manusia yang lainnya dan alam sekitarnya. Seperti itu. Nah, di situ indikatornya adalah apakah saya sudah bisa berbuat baik, apakah saya sudah menjadi lebih jujur sekarang. Itu ada di nilai itu sendiri gitu, Pak. Makanya kenapa saya jatuh cinta pada konsep 5 nilai ini, karena semuanya ya di situ ada di situ semua. Kita berangkat dari bagaimana mengetahui, kemudian mendalami kebenaran itu kan tidak hanya tentang berbicara jujur ya, tapi juga apa sih yang sebenarnya. Ibaratnya kalau misalnya saya kasih contoh nih, kita beli HP nih, Pak. Kita beli HP, biasa kita ada bukunya kan, buku HP manualnya kan. Manual. Kenapa sih harus ada manualnya? Karena kan manual itu buku ini menceritakan bagaimana cara menggunakan HP. Mengoperasikannya. Biasanya buku ini tercipta ketika ada barangnya
tercipta harus ada buku ya, jadi sama-sama. Nah di situ kebenaran. Jadi kita manusia nih, kita belajar manusia itu harus menjadi seperti apa. Nah di situ kan kita belajar manual booknya kan, seperti apa. Nah nanti dari situ kita sudah memahami hasilnya apa ya, dari nilai kebenaran itu juga kita jadi lebih paham, kita jadi saya setelah tahu ini saya jadi saya bisa jadi jujur ya, yang tadinya mungkin agak-agak mikir kalau mau jujur atau apa gitu, sekarang saya jadi bisa lebih jujur nih. Itu menjadi indikator juga karena gitu. Terkadang pendidikan ini lebih ke arah tekstual ya, bukan konteksnya ya. Berarti kalau di sini tekstual dan konteks ya. Iya betul. Nah, jadi kalau harus dari memahami dulu. Sekarang usia Insan Teratai udah berapa lama? Insan Teratai itu dari TK sekarang udah SMK ya, udah hampir 13 tahun. 13 tahun. Berarti sudah berapa banyak lulusannya? Kalau SMK belum, baru ini tahun ini naik kelas 3. Ya. Bukan maksudnya lulusan dari yang SD, SMP, artinya kan mereka sudah kalau mengenyam 5 nilai ini kan ya? Iya, kalau SD udah angkatan ke-5. Angkatan ke-5? Iya, angkatan ke-5. Ya, tentunya lulusan dari sini Insan Teratai dengan membawa nilai ini kan membawa satu hal yang baik dimanapun mereka berada kan? Harusnya seperti itu, bro. Pernah dapat kabar? Wah ini dapat kabar bahwa nilai ini ternyata cukup baik gitu dan bisa menular di tempat mereka yang baru-baru. Iya, itu sih dari pengalaman yang ada ya. Saya nggak terlalu mencari tahu ya. Apa sih? Muluk-muluk. Iya ya, Insan Teratai hebat gini. Nggak juga sih ya. Cuman dari orang tua yang kita survei, misalnya ya, ada anaknya 3 umpamanya, yang 2 sekolah di tempat lain, yang 1 di Insan Teratai ini, kok tumbuhnya beda ya? Itu dilihat dari perbandingan seperti itu. Mereka itu yang memang Teratai kan memang salah satu tumbuhan yang berbeda ya daripada tumbuhan yang lain. Iya, dia bisa tumbuh walaupun kondisi lingkungannya sepertinya kurang ideal. Iya, jadi tapi ternyata bisa berbunga dengan baik. Baik dari kata-katanya, dari sifatnya katanya beda gitu ya. Nah, terus ada lagi pengalaman yang SD, lulus SD, aku mau cobalah anak aku bergaulnya di bosan katanya di sini, mau di luar ya silakan aja ya. Tapi ternyata sudah 1 tahun minta balik lagi gitu. Itu sebagai indikatornya juga. Orang tuanya kayaknya, aduh gimana ya, saya takut katanya kok anak saya jadi nggak kayak dulu gitu ya. Jadi balik lagi, ada yang seperti itu gitu. Ya. Kira gitu sih dari pengalaman. Ya, kan minimal buktinya ini sudah nyata. Jadi seperti tadi yang kita bicarakan, bukan hanya tekstualnya, secara konteks mereka sudah bisa praktekkan, bukan diri sendiri yang menilai, tapi orang tua, orang sekeliling yang menilai. Ya, masyarakat sekitar itu juga ada. Jadi memang sekolah kita udah 12 tahun lebih ya, belum pernah tuh ada anak tuh misalnya bully gitu, nggak bebas di sana. Terus anak itu misalnya berantem ya sampai gimana gitu, orang tuanya dipanggil, enggak tuh. Padahal pengalaman saya waktu SMP dan SMA itu justru tawuran itu menunjukkan jati diri lah. Di sana ada khusus jati dirinya. Khusus ya. Kan tangan digulung, lengan digulung, wah, kita lari rame-rame, itu kan punya nilai kenangan tersendiri. Bangga ya Pak? Bangga, tapi kalau dipukul sakit sih. Sebenarnya nggak dilarang bro. Nggak dilarang. Silakan gitu. Tapi anak itu ya kenapa ya jadi baji gitu ya? Dia nggak mau sendiri. Sebenarnya kalau dia mau, silakan aja. Gitu. Saya juga nggak larang. Emang udah masanya gitu. Tapi mereka nggak mau sendiri gitu. Jadi punya batasan tersendiri ya, Mom. Itulah kebahagiaan. Ya kebahagiaan kan dilihat dari masanya juga ya. Tapi mungkin masa sekarang ini manusia akan menjadi lebih sempurna kalau yang tadi 5 nilai ini ya. Mungkin kalau zaman saya dulu masih zaman kegelapan. Lebih suka tawuran. Tetapi bicara mengenai tadi bully-membuli, mungkin pernah mendengar kabar minggu-minggu ini bahwa ada sekolah yang dibakar. Hanya karena dibully dan gurunya juga turut membuli ini.
gitu. Nah, gimana pandangan Sis Lasmi dulu nih? Waduh. Artinya, apakah perlu nilai ini harus dibawa, maksudnya ke kurikulum nasional misalkan, dengan adanya kejadian ini kisah nyata bahkan, bahwa dia melakukan membakar sekolah ya karena dibully kawan dan guru kurang percaya. Betul, ya. Gara-gara itu ya kerajinan tangan kalau misalnya ya. Ya, saya sendiri cukup prihatin ya, sangat prihatin sekali, sedih aja gitu. Jadi anak ini merasa bahwa sekolah itu bukan tempat di mana tempat itu bisa menerima dia gitu kan. Jadi dia tempat yang aman, tempat yang aman untuk dia juga, sehingga dia saking ingin meluapkan apa yang dia rasa, dia membakar sendiri sekolahnya. Menurut saya sih itu adalah sebuah buat kita para mungkin kita sangat maksudnya kita concern ya dengan pendidikan, itu salah satu boleh dikatakan sebagai trigger juga ya untuk buat kita semua untuk mengkaji lagi sebenarnya ada apa sih dengan sekolah-sekolah gitu ya, betul, sistem pendidikan, atau mungkin juga dengan dengan guru-gurunya, atau dengan bagaimana anak-anak itu bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu memang harus terus dikaji ya, seperti yang Bro tadi katakan, jangan sampai pendidikan itu hanya bersifat tekstual saja, tetapi mengenai kesehatan mental, kemudian perlindungan anak dan lain sebagainya itu juga harus kita perhatikan. Dan anak yang seperti tadi itu, kalau saya bisa dari memberikan pandangan saya dari sisi PNK ya, pendidikan nilai kemanusiaan, ini adalah anak yang dia sebenarnya belum mengetahui bagaimana seharusnya dia bersikap ya, dan berekspresikan ya, mengekspresikan dirinya. Kemudian kalau tadi kan Bro mengatakan ternyata guru-gurunya juga ikut membuli. Ya ini sebenarnya ada timbal balik ya. Jadi guru-gurunya pun masih belum bisa menguasai bagaimana menghadapi anak seperti ini gitu. Karena kita semua yakin bahwa sebenarnya tidak ada anak yang kurang, tidak ada anak yang bodoh. Ya, mereka semua mungkin akan tidak terlalu menguasai satu bidang, tapi mungkin yang bidang yang lain mereka akan menguasai. Nah, hal-hal seperti ini, karena saya melihat kok kenapa gurunya sampai membuli gitu. Jadi ada pertanyaan yang besar ya. Kenapa sampai membuli? Mungkin dia agak kurang di bidang tertentu yang membuat gurunya mungkin agak sedikit kesal atau seperti apa gitu. Jadi sampai ikut membuli anak ini. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu kali ya yang mungkin harus kita bisa bawa, kita sebarkan di sekolah, bahwa anak-anak itu semuanya spesial gitu. Semua anak memiliki talenta yang unik, yang tidak hanya mungkin nilainya dia agak kurang, tapi di sisi lain yang lebih seperti tidak membutuhkan nilai seperti skills atau sports atau nyanyi, mungkin seni. Nah, itu yang tinggi gitu. Jadi kalau saya melihatnya, kita perlu membuka cara pandang ya para pendidik sekarang, bahwa anak itu tidak melulu hanya tentang mendapatkan nilai saja gitu. Jadi mungkin dari situ nanti guru-gurunya bisa juga terbuka melihat bahwa oh iya, ini anak yang kurang di sini bisa di sebelah lainnya yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi tidak ada istilah gurunya membuli anaknya juga sehingga anaknya tertekan. Kalau saya melihat di berita lain, dia juga dibully oleh teman-temannya kan. Jadi itu seperti benar-benar tidak ada tempat untuk kemana anak ini berlindung gitu, karena sudah dari peer-nya sudah ada tekanan, kemudian dari gurunya yang seharusnya membimbing dan melindungi dia juga dia tidak bisa mengandalkan. Iya. Karena saya ingat kalau dulu kan semua rapot itu harus nilai bagus ya, minimal 7 ke atas. Waktu rapot saya ada yang di bawah 6. Tanggapan mama saya dan papa saya, oh ini seperti tempat bunga, ada bunganya, warna-warni. Cuma diwanti-wanti, ini jangan kebanyakan merahnya. Pelangi itu indah loh. Pelangi kan indah ya. Tapi kalau di rapot semuanya berwarna kan repot juga. Tapi Bro berarti cukup beruntung untuk mendapatkan orang tua yang memberikan wawasan seperti itu. Ya kadang kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak yang justru malah tidak mau ada warna lain kan. Maunya hitam semua. Masih banyak orang tua yang kenapa ini warna-warni ini. Karena
kalau saya ingat-ingat dulu mindset saya juga jadi takut kalau ada warna selain hitam. Dan akhirnya waktu dulu kan biasa kan kalau sebelum akhir boleh ngambil sendiri tanpa orang tua. Nah itu kadang disembunyikan. Kenapa? Karena teman-teman semua bilang, wah ini bahaya nih. Kita udah mindset punya khawatir orang tua akan marah. Iya. Tapi ternyata ketika ditunjukkan, karena harus tanda tangan kan, mau nggak mau kita harus tunjukkan. Hanya diwanti-wanti, wah selamat saya. Tetapi kalau begitu, PNK ini pendidikan nilai kemanusiaan sebetulnya untuk siswanya atau untuk gurunya? Nah, pertanyaan yang sangat Semua. bagus sekali. Iya. Jadi memang ini kita tidak bisa hanya memfokuskan pada satu pihak saja. Misalnya hanya ke murid saja, tidak bisa seperti itu. Sasaran yang kita ambil semua itu adalah semua lingkungan ya. Jadi dari muridnya, gurunya, dan juga orang tua. Jadi dari siswanya kita juga berikan PNK pemahamannya, tetapi integrasi ke pelajaran. Melalui integrasi ke pelajaran, kemudian kita akan membuatkan kelas khusus. Sedangkan ke gurunya kita memberikan training ya mengenai bagaimana cara mengajar. Ya seperti tadi ada bagaimana, justru malah itu adalah pelajaran basic ya. Mungkin Mami juga sering melihat training di mana ketika kita memberikan wawasan kepada guru mengenai anak itu seperti apa, itu adalah basic skills. Guru itu harus lebih paham dari anaknya. Justru malah kadang anak kan seperti bro tadi, wah saya nggak boleh nih ada angka merah nih. Tapi guru justru yang harus tahu, nak tidak apa yang di matematika mungkin tidak bisa, tapi ibu melihat kamu sepertinya berbakat di basket atau di apa. Justru kan sebenarnya guru yang mengetahui anaknya secara keseluruhan ya. Nah itu kami ajarkan juga. Jadi di training ini guru-guru diberikan pembekalan bagaimana cara menghadapi anak dari awal, scanning anak, talentanya seperti apa, kemudian bagaimana cara berbicara kepada anak, cara membuat lesson plan-nya seperti apa, agar ketika mereka belajar itu mereka tidak digurui. Jadi sistemnya bukan yang harus berbuat jujur ya, harus berbuat baik, tidak seperti itu. Tapi kita mengintegrasikan kepada pelajaran. Ada gamesnya juga, ada lagu-lagunya juga, kemudian ada sistem misalnya narasinya harus kita perbaiki juga. Setelah itu guru sudah diberikan training. Nah ini orang tua juga yang paling penting. Jangan sampai ketika anak-anaknya pulang ada miskomunikasi. Kata guru di sekolah harusnya begini, datang ke orang tua, lah bukan seperti itu, bingung anaknya. Makanya kita menjaga sekali boleh dikatakan tiga lini ini ya. Jadi tiga pihak ini bekerja sama dengan baik, dan juga nanti ada pihak sekolah. Pihak sekolah ini seperti Mami sebagai pemilik sekolah, yayasan, kemudian ada tata usaha juga. Jadi semua satu sekolah kami berikan training gitu mengenai apa itu PNK. Jadi dari satpam ya Mami ya, sampai satpam juga? Iya, harus sampai tukang kebun kalau ada. Iya, tukang kebun, kemudian tukang bantu-bantu bersih. Yang suka masak ya di dapur. Karena masak ada chef juga di sana. Ada. Kalau ini sekolahnya lengkap ini, ada makan siangnya juga. Seperti itu, Bro. Jadi semuanya kita buatkan program untuk PNK ini. Ya, tadi sebelum kita mulai ada buku. Mungkin bisa dibantu ambilkan bukunya dulu. Sisirma. Tunggu ya. Nah, kembali ke PNK, kalau tadi semua mempelajari, tapi bukan berarti nanti gurunya jadi dukun ya. Wah, kamu nanti besar jadi ini nih, paranormal kan? Ya. Hanya mengarahkan saja. Memahami, jadi memahami, lebih paham lagi. Ya, memahami dari talenta kan talenta, ya. Betul. Jadi punya dasarnya seorang guru bisa mengatakan, oh kamu berbakat menjadi ini. Bukan paranormal kan ya? Iya, betul. Simpelnya itu seperti ini, Bro. Mungkin kalau guru-guru mengetahui ada anak yang menghadapi anak yang nakal ya. Biasanya tuh guru-guru, ya mungkin nggak semua sih, tapi ada kecenderungan, kenapa sih kamu nakal gitu. Sekadar itu, karena dulu juga saya pengajar, saya juga berpikir seperti itu. Nih anak kenapa ya? Kok nakal banget ya? Nah, dari PNK kita agak arahkan ke pertanyaan jangan seperti itu. Pertanyaannya, apa yang membuat dia nakal? Satu, kedua, bagaimana untuk mendistraksi? Misalnya, ini dia nakali di sini. Bagaimana kita mengarahkan? Iya. Jadi kenapa kamu nakal? Enggak.
kita tidak akan bertanya seperti itu, tapi kayak kamu sukanya apa, kamu talentnya apa gitu, skillnya apa. Ini kalau misalnya oke, nggak suka matematika, bahasa Inggris suka nggak? Jadi diberikan contoh aja ya, pembekalannya seperti itu. Bagaimana menghadapi yang nakal, karena anak nakal itu banyak alasan di belakang itu. Dia tidak mungkin tiba-tiba seperti jadi liar, itu tidak seperti itu. Di PNK kita berkeyakinan semua anak itu dia baik, ya dia ada dari sesuatu yang sangat baik, dari benih yang sangat baik. Tapi yang membuat dia mungkin sedikit nakal dan lain sebagainya itu adalah faktor yang lain. Jadi kita akan lebih, jadi daripada jadi dukun jadi analis gitu ya, guru-guru tuh jadi ini kenapa nih? Tapi gambarannya ya, Sis Lasmi atau Mami Aisyah, ketika seorang anak dikatakan kurang baik atau nakal, kan biasanya memang tadi kalau dijabarkan adalah kita mendistract kan, bahwa jangan kita menggali kenakalannya. Tapi justru mayoritas kan orang menggali kenakalannya. Bahwa terus dijudge bahwa kamu tidak tahu kalau tindakan ini merugikan banyak orang, menyusahkan. Jadi anak itu terbebani justru kan. Nah, kalau hal seperti itu bagaimana? Karena ini akan muncul di masyarakat. Apa semua masyarakat ini perlu diajarkan PNK? Walaupun dia belum punya anak maksudnya. Karena justru tetangga yang suka kepo. Sebenarnya sih memang semua orang punya mimpi ya. Saya juga misalnya punya mimpi bahwa sebagai pemerhati pendidikan gitu ya. Aduh, kalau kita bisa bersinergi dengan baik nih ya antara pihak sekolah, orang tua dan guru, itu alangkah indahnya gitu. Nah, inilah makanya saya minta bantuan sama Sis Lasmi untuk membentuk tadi lingkaran belajar itu ya. Dan ada ini kalau Bro udah ambil buku ini ya, nah ada orang tua memang yang sering bertanya, bagaimana sih kalau ngajar di rumah gitu ya. Kayaknya kalau parenting aja nggak cukup deh. Kita ada parenting 1 bulan 1 kali ada untuk orang tua khusus, tapi kayaknya kurang deh, memang waktunya kurang sih ya. Nah untuk itu kita coba-coba membuat buku ini ya. Buku ini ditulis oleh Sis Lasmi. Saya hanya mendukung aja sebagai pemerhati. Dan buku ini sangat-sangat bagus sih ya, untuk orang tua bisa belajar bagaimana caranya menghadapi anak-anak, menjelaskan kepada anak-anak gitu. Nah, indah sekali. Buku ini judulnya Human Values of All Ages, nilai-nilai kemanusiaan bagi semua usia. Tapi yang pembacanya orang tua ini. Sebenarnya nggak khusus. Dikonsumsikan oleh orang tua, maksudnya yang tahu. Guru juga bisa ini ya. Bisa. Kalau murid kayaknya keberatan ya. Murid mungkin murid yang level SMP, SMK bisa. Bisa. Ya, sebenarnya itu di dalam buku itu of all ages itu adalah maksudnya kita menghimpun nih 40 nilai kemanusiaan. 40. Sebenarnya nilai-nilai itu kalau dalam bahasa Inggris kan virtues. Itu dia lebih dari 40 ini. Nah, dia ada 45. Dia 45 lebih. Nah, di situ yang banyak ini, nilai-nilai yang banyak ini kita khususkan lagi mana sih sebenarnya yang sering muncul ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini sebenarnya buku pertama, Bro. Jadi kita sedang menyusun buku kedua. Ada berapa rencananya? Kurang lebih kami sudah mengumpulkan sekitar ada 80-an virtues ya, 80-an nilai-nilai kemanusiaan. 45 sisanya ada di buku kedua. Sisanya buku kedua itu. Saya pikir ada 80 buku. Kaget saya. 80 nilai ya. Itu lebih kompleks, lebih complicated. Jadi mungkin konsumsinya bagi para yang sudah orang tua atau enggak pekerja, kemudian yang sudah dewasa lah ya. Nah kalau yang ini dia benar-benar di kehidupan sehari-hari, gitu, kehidupan sehari-hari. Siapa aja yang boleh membaca, ini boleh untuk orang tua, untuk guru, untuk siapapun juga sebenarnya, bisnismen juga boleh, remaja juga boleh, karena di dalamnya itu kami mengumpulkan definisi yang kami mencoba untuk menyederhanakan gitu. Jadi sesuatu makna yang mungkin apa sih ini kan semua kalau nilai itu sangat abstrak ya. Kita nggak bisa pegang nih kayak buku kan kita bisa dipegang. Kalau ini ayo nak harus
baik gitu, kindness misalnya, harus berbuat baik. Baik itu apa gitu. Nah, di situ kami mencoba kebaikan itu adalah yang seperti ini, bagaimana caranya dan mengapa harus berbuat baik. Jadi dalam buku itu ada 3 hal, apa itu kebaikan misalnya, kemudian mengapa kita harus berbuat baik dan bagaimana caranya. Kami seperti itu. Untuk bacaan anak-anak usia yang lebih kecil misalnya, kami lagi menyusun, mungkin akan diberikan ilustrasi yang lebih banyak ya. Kalau saya lihat tulisan semua. Iya, kalau ini memang tulisan semua. Karena awalnya untuk guru dulu dan orang tua. Tapi ini mudah dimengerti. Iya. Saya kalau baca Bobo lebih ngerti lagi. Sambil bobo. Bergambar soalnya. Iya. Kung Fu Boy, itu bergambar. Komik ya. Ya, betul. Ya, menarik. Nah, buku ini bisa didapat di mana kalau ada yang tertarik? Hanya khusus di Insan Terata ini? Enggak sih sebenarnya ya. Ya, kami ada Instagram namanya Lingkaran Belajar. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan buku itu boleh. Oh, nggak dijual bebas? Belum dijual bebas. Ya, tapi ini untuk umum, silakan. Jika ada yang ingin memesan, boleh masuk ke Instagram kami di Lingkaran Belajar. Ya. Langsung saja di ini. Tapi yang membaca juga harusnya bisa menerapkan ya, bukan hanya sebatas menjadi koleksi perpustakaan atau itu ya. Iya. Hanya tahu aja, tadi balik lagi ke tekstual, bukan kontekstualnya. Padahal kan kita lebih mencari adalah bagaimana secara konteks, walaupun belum dituliskan, tapi secara konteks ini ada kebaikan-kebaikan. Karena manusia kalau ditanya dari zaman purba sampai sekarang, manusia itu kan dibilang mempunyai budi yang kemudian berkembang menjadi budi pekerti. Dari tradisi ada Ticekwe mengajarkan budi pekerti kan. Betul. Tapi saya tertarik juga dengan Mami Aisyah waktu katakan, tadi mengajarkan kebenaran kepada anak SD misalkan, yang dikatakan salah satu nilai kebenaran itu kejujuran. Nah, itu seperti apa tuh contohnya? Kalau supaya anak itu jujur gitu. Ini jujur repot nih. Kadang soalnya orang tua yang bilang, nanti kalau ada tamu bilang aja papa mama nggak ada, padahal lagi di dalam kan. Itu salah satu contoh ya yang sering terjadi ya. Saya juga diajarin dulu begitu. Kejujuran itu sangat sederhana. Pokoknya kalau kamu belanja gitu ya, terus ada nemu uang di jalan gitu, kamu jangan bawa pulang ya gitu ya. Misal lapor atau kasihkan lagi ke apa yang memang seharusnya gitu. Terus kalau kamu belanja misalnya dikasih uang kembalian lebih, kamu jangan mau ya terima ya, balikin lagi ya, bilang lebih ya. Nah, sebatas itu, dan itu memang saya lakukan sih kayak gitu ya. Tapi untuk kesini ya, anak-anak sekarang tuh sangat kritis. Nggak bisa cuman sederhana itu. Jadi apalagi anak-anak sekarang berbicara harus ada data, harus ada logika gitu loh ya. Nah, itulah buku ini mungkin akan bisa lebih lengkap sebagai petunjuk ya untuk orang tua, untuk anak-anak sendiri. Apa sih sebenarnya kejujuran itu? Apa sih sebenarnya kebaikan itu? Contoh-contohnya ya. Dan betul-betul buku ini memang disusun oleh Sis Laksmi itu bukan sekedar pengalaman kita ya, tapi ini berdasarkan hasil survei dari para ahli juga gitu ya. Nah, itu diramu demikian indahnya dan mudah dibaca. Ini bisa dari buku ini. Saya teringat satu cerita. Cerita ini sebetulnya ilustrasi yang ada di Reels Instagram. Jadi cukup menarik sih. Anak kecil pulang ke rumah, dia sambil tertawa bahagia, dia bilang ke papanya bahwa dia memberikan uang 10.000 kepada kawannya. Papanya bingung, kok kamu senang melakukan kegiatan tersebut? Itu perbuatan baik bukan? Baik ya? Baik, Mami? Baik ya. Dilihat dulu ini. Dari mana nih? Kemudian ditanya, kenapa kamu memberikan uang kepada kawan kamu 10.000? Karena dia kehilangan uang 20.000. Nah, baik ya. Nah, terus
papanya membangkitkan satu pertanyaan lagi. Kenapa kamu percaya dengan kawan kamu yang menyatakan dia kehilangan 20.000? Nah, saya percaya karena saya yang menemukan uang 20.000. Baru saya mikir jangan diambil. Aduh, dikembalikannya bukan 20.000 ya, tapi 10.000 ya. Tetapi anak ini kan sebetulnya kalau ditanya, anak ini kalau saya melihat konteksnya, anak ini jujur. Hanya saja tidak tahu yang tadi, nilai kebenaran itu sendiri. Tapi nilai kebenaran satu hal, dia berdana, itu kan sudah satu nilai. Sudah satu nilai, hanya betul. Antara yang ketika dia menemukan uang dan dia tahu bukan dikembalikan, nah ini satu poin yang mungkin masih minusnya di situ. Iya. Memang kalau di PNK itu tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kan kadang ya seperti itu ya, harus jujur, harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah tapi terkadang ada hal-hal lain yang sebenarnya anak-anak itu belum melihat gambar besarnya kan. Dan gambar besarnya ini harus perlahan-lahan kita ajarkan dari kecil sampai dewasa. Kan kita nggak mungkin memberikan teori ke anak misalnya kelas 1 SD yang kenapa harus jujur ya, karena kalau jujur ada hitungannya, itu kan nggak mungkin. Masuk surga. Paling gampang itu. Dari dulu begitu kita diajar. Ya, makanya kalau PNK itu yang dibangun itu adalah kesadaran ya. Kesadaran. Jadi pelan-pelan kita. Mungkin dari anak kecil, makanya untuk yang ini kalau ke anak pertama-tama mungkin dikasih tahu dulu. Tapi kalau misalnya anak itu sudah dewasa, kelas 3, 4, 5, 6 SD saja sekarang sudah seperti yang Mami katakan tadi, sudah kritis kan. Mungkin itu sudah tidak cukup lagi gitu untuk mengajarkan apa itu kejujuran. Nah mungkin kita bisa pakai cara lain, yaitu dengan memberikan contoh. Gitu. Orang tuanya, saya harus mengajarkan anak saya jujur. Mereka ini sudah butuh contoh nih, butuh teladan. Kayak seperti tadi kan, kamu jangan bohong ya. Tapi kalau ada tetangga, bilangin ya papa lagi ini. Yeah. Di situ akan bingung. Makanya tadi saya bilang anak-anak tuh jangan sampai miskomunikasi pulang ke rumah. Kalau di sekolah diajarinnya katanya itu nggak boleh. Pulang ke rumah kok bapak saya yang bohong gitu. Nah di sini makanya yang ingin kita bangun itu adalah kesadaran untuk saling bekerja sama, memberikan pemahaman nilai secara utuh. Yeah. Jadi anak bisa melihat dari kanan kiri kan. Mereka bisa melihat situasinya. Oh oke, saya jujur. Pertama-tama setidaknya dia berpikir saya jujur. Oh karena orang tua saya juga jujur. Jadi dia yang penting ada teladan. Iya, ada teladan dulu kan. Nah, nanti mungkin kalau udah sudah agak besar, orang tuanya bisa lagi memberitahu lagi kan. Kenapa sih nak harus jujur? Nah, alasan-alasan itu bisa dijelaskan lagi lebih lanjut. Makanya kenapa peran orang tua, guru dan lingkungan itu sangat penting. Makanya membangun karakter nilai yang baik dengan mempersiapkan situasi yang sesuai gitu, yang sesuai dengan nilai tersebut. Nah berbicara kesadarannya, nah kesadaran ini bro memang harus ditumbuhkan sejak sedini mungkin ya. Makanya dalam konsep belajar pendidikan nilai kemanusiaan ini ada satu yang namanya silent sitting. Silent sitting. Nah, Ya, jadi itu ada metodenya. duduk diam, duduk hening, duduk hening. Ya. Jadi anak-anak ini sebelum masuk ke kelas dia wajib mengikuti duduk hening ini, silent sitting ini. Berapa jam? 15 menit. Oh, kira 1 jam. 15 menit. Jadi Tidak sampai. Tadinya saya pikir anak TK ini bisa nggak ya? Ya, mungkin kan sulit. Ternyata bisa. Itu loh. Jadi anak ini memang punya kesadaran yang ditumbuhkan sedini mungkin gitu. Seperti itu programnya sangat menarik sih. Tapi ya itu setiap memulai jam pelajaran atau pagi hari? Pagi hari. Setiap hari. Ya. Kalau hari Senin itu kita kumpul. Bahkan semua staf itu harusnya ikut. Semua. Ya. Di satu ruangan atau di masing-masing kelas? Kalau hari Senin itu wajib di satu ruangan. Tapi kalau hari lain itu di masing-masing unit. Gitu. Nah ini yang hasilnya cukup baik. Gitu. Nah inilah makanya lingkaran belajar ini dibentuk ya, dan kami bersedia sebenarnya siap untuk memberikan konsep ini
kepada sekolah-sekolah lain gitu. Oh, benar. Tidak terbatas dari sekolah-sekolah tertentu ya. Karena saya sebagai Buddhis ya sangat merasakan bahwa keuniversalan Buddha Dharma ini sebenarnya ada di dalam nilai ini. Walaupun ketika kita menyampaikan 5 nilai ini, kita tidak berbicara agama. Yeah. Tapi ketika kita mendengarkan orang berbicara agama, ternyata 5 nilai itu ada di dalamnya gitu loh. Ini yang membuat menarik sih, jadi semakin semangat. Kalau yang tertarik ada biaya loyalty-nya. royalty. Oh, nanti itu di belakang aja ya, Mami? Ya, sedikit lah. Akan lebih lanjut. Nggak punya saya buat terbang. Ya kan kalau memang dari pendidikan dini sebetulnya kalau berkaca kepada Buddha, sebetulnya Buddha juga sudah menunjukkan cara tersebut. Even kepada putranya sendiri ya, putra Siddharthanya, maksudnya bukan Buddha kan tidak mempunyai putra, adalah kepada Rahula. Nah, caranya gimana? Adalah dengan cara yang paling gampang dimengerti, bahwa untuk bertindak, ya kalau mau bertindak lihatlah cermin. Paling gampang kan, sehingga sebagai anak yang usia dini, cara yang diajarkan sudah cermin. Maksudnya apa ada cermin? Apa yang kamu lihat? Refleksi. Jadi kalau kamu tersenyum, di cermin akan melihat orang yang tersenyum. Kalau kamu cemberut, ya kelihatannya yang cemberut gitu kan, paling gampang gitu. Dan itu ajaran Buddha kepada Rahula. Menarik kan, jadi sebetulnya hampir sama kan di sini dia. Jadi kalau kita ingin mengajarkan ke anak juga mungkin orang tua adalah sebagai cerminnya. Guru bisa sebagai cerminnya. Dan lingkungan ini termasuk nih ya, lingkungan. Karena kan nggak terlibat langsung, tapi ada di sekeliling anak di sekolah adalah sebagai cermin. Nah, tinggal bagaimana cermin ini kan harus dirawat. Karena kalau cerminnya kotor, ya anak juga melihat kan, ini bukannya ya ini yang Buram nih. buram ini siapa nih, kacanya atau dirinya yang buram? Ya, menarik. Nah, dari hal yang lain untuk PNK ini sendiri, apakah ada target bahwa ini harus seperti Mami tadi katakan, semua sekolah bisa implementasi? Betul, ini masuk kurikulum atau belum? Nah, saya boleh sedikit cerita. Sebenarnya PNK ini sudah sejak tahun 2000 itu sudah kami bawa ke Dinas Pendidikan juga, Kementerian dulu. Iya, sudah tahun 2000. Makanya kenapa kami sebenarnya berkontribusi juga ketika Kementerian merumuskan 18 nilai karakter. Waktu itu masih kurikulum 13 ya, 2013 gitu. Dan sebelumnya itu kami sudah ada seperti pertemuan dengan Dinas Pendidikan di Jakarta dan tempat-tempat lainnya gitu. Dan jadi sebenarnya pemerintah sendiri sudah cukup ya lumayan terinspirasi lah dengan nilai. Kami juga suka diundang kalau misalnya nanti ada diskusi seperti simposium, seperti bagaimana merancang pendidikan nasional yang baik. Nah, tapi memang kalau dari secara keseluruhan nasional kan tidak bisa hanya mengambil satu konsep saja ya. Kan mereka para ahli merumuskan gitu. Nah, tapi PNK ini sebenarnya sudah pernah diajukan, dan ada nilai-nilai yang kami ajukan juga sempat dipakai ada 18 nilai, kemudian kembali lagi dulu menjadi 5 nilai. Nah, itu sudah terintegrasi lah ke dalamnya seperti itu. Kalau target ya seperti yang tadi Mami punya mimpi ya ya untuk membuat ibaratnya kita kan mempersiapkan kolamnya ya supaya ikan-ikan ini bisa bernafas, bisa hidup dengan baik ya. Kalau menyiapkan kolamnya berarti kita memang harapannya supaya lebih banyak lagi orang yang mengetahui tentang konsep ini dan menggunakan konsep ini di sekolah-sekolah. Ya, minimal satu Kabupaten Tangerang. Iya. Terus Tangsel, Tangerang. Terus nanti baru melebar ke Banten, baru ke DKI. Karena kalau masuk ke DKI kan banyak orang pintar di DKI yang beranggapan kenapa harus ambil ini gitu. Yang penting lingkungan sekeliling sekitarnya merasakan sehingga mereka tahu gitu. Oke. Nah, tetapi kalau memang sudah masuk secara program di Insantrate sendiri, ini otomatis dilebur dengan mata pelajaran yang lain ya. Betul.
diintegrasikan. Ya, nanti kami memberikan pelatihannya khusus bagaimana membuat lesson plan ya, rencana pengajaran yang sudah terintegrasi dengan PNK. Seperti itu. Jadi PNK ini tidak mengganggu kurikulum apapun yang digunakan. Jadi kayak misalnya satu sekolah seperti Insan Teratai menggunakan kurikulum nasional, itu PNK bisa masuk. Tapi ada juga sekolah swasta misalnya yang mereka menggunakan kurikulum Cambridge misalnya, ya dari luar negeri, dari Amerika, dari Inggris, itu bisa masuk juga. Bisa. Jadi benar-benar tidak tidak mengganggu yang kurikulum yang sudah ada, khusus ya. Tidak, semuanya bisa diintegrasikan. Tapi kalau tidak salah kan untuk yang Undang-Undang Pendidikan sendiri 2013 sudah ada revisinya ya? Ya, sudah ada revisinya. Ya, sekarang apalagi yang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ini sudah diintegrasikan? Sudah. Ya bisa apapun juga. Saya sih bisa memberikan jaminan ya. Maksudnya kurikulum apapun juga yang digunakan, itu kita bisa masuk. Gitu. Kalau sampai lewat dari SMK atau SMA, perguruan tinggi, institut, sekolah tinggi, nah itu gimana? Bisa juga? Bisa, Pak. Bisa. Bahkan kami sebelumnya sering juga dipanggil di perkantoran. Jadi untuk organisasi profit. Ya, mereka juga kayak misalnya gimana sih caranya supaya orang-orang ini perusahaan itu yang paling penting pingin supaya pegawainya lebih loyal. Ya, di situ kita PNK masuk nih, bagaimana menciptakan yang namanya self belonging. Iya, ke perusahaan. Bukannya itu kalau perusahaan ini carinya profit aja. Profit, tapi terus-terusan ganti pegawai susah juga ya. Ada salah satu klien yang mintanya seperti itu programnya. Jadi ada profit khusus. Bagaimana meretain? Bagaimana supaya mereka nih lebih loyal nih sama perusahaannya gitu. Berarti kan harus ada satu nilai yang harus dikembangkan. Karena seperti itu. Sekarang mudah sih bro. Jadi Sis Laksmi bersama timnya ya itu lebih memberikan kemudahan kepada guru-guru untuk mengejar. Jadi kalau dulu gurunya kalau mau mengajar dia harus cari bahan, temanya apa. Modulnya sudah ada. Iya ada. Video gambarannya apa, terus ada lagunya juga bro. Media. Ada lagunya juga. Nah jadi sekarang sudah ada album. Ada. Ya, sekarang sudah mau diluncurkan. Sudah meramu khusus nih, ada formulanya. Jadi kalau ibu guru misalnya kelas 4 SD misalnya mau mengajar, nggak usah repot-repot cari tema lagi bro. Klik aja udah temanya udah tersedia. Ada satu lagu yang bisa dinyanyikan. Ada banyak ya. Satu aja jangan banyak. Untuk anak-anak kali ya. Kalau semua album kita jadi bikin album di sini. Cuplikannya aja, maksudnya berkenaan dengan apa lirik tersebut dan bagaimana cara penyampaiannya, yang menariknya. Mungkin seperti itu sebagai contoh. Ya, saya pilih dulu ya lagunya ya. Ada satu lagu yang ini lebih kayak kalau sekarang itu mulai anak-anak itu suka body shaming kan. Body shaming tuh jadi kamu kurus, kamu gemuk gitu ya. Nah, lagu ini sudah kami perkenalkan ke anak-anak itu sudah sekitar 20 tahunan yang lalu. Ya, ada satu lagu PNK seperti ini. Beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Aku mungkin tinggi atau pendek, badanku kurus atau gemuk, tapi itu tak menggangguku, karena beginilah diriku, disyukuri apa adanya. Nah, lewat lagu itu, biasanya ini untuk anak-anak kelas kecil ya. Kita mengintegrasikan nilai bersyukur, gratitude ya. Nah, dari sisi yang ingin kita capai itu adalah tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain. Jadi anak-anak tuh sudah mulai aware nih. Oh iya ya, bentuk teman-teman saya tuh ada yang macam-macam loh. Beda-beda loh. Ada. Ini kita gunakan lagu ini ada gerakannya juga. Jadi tinggi seperti apa, terus pendek seperti apa. Jadi anak-anak yang tinggi merasakan menjadi yang lebih rendah. Anak yang kurus merasakan bagaimana jika tubuhnya lebih besar. Ada bentuk visualisasi. Ada ya, ada gerakannya seperti itu. Nah, satu lagu ini benar-benar menginspirasi saya sendiri juga karena waktu itu saya mengajar, saya ajarkan ke anak-anak
satu yang saya dapatkan adalah anak-anak tuh mulai itu, oh iya juga ya Miss ya, teman saya ada yang lebih gemuk, teman saya ada yang lebih kurus, teman saya ada yang lebih tinggi. Nah itu saya bilang, jadi setiap orang itu mungkin bentuknya berbeda-beda, tapi bukan berarti kita bisa ngejudge mereka. Ya jadi jangan membulinya. Nah daripada diberikan nasihat gitu ya, yang ibaratnya yang menggurui kan, jangan bully, jangan ini, diajarin lagu lewat lagu. Ya kan, seperti kalau itu. Orang seseorang jadi melakukan problem ya. Benar. Ketika anak ini menimbulkan problem, biasanya kan orang selalu meneror tentang problemnya. Padahal kan jadinya merasa anak ini tersudutkan, ya dia akan berusaha bikin benteng. Iya betul. Dan nanti ada lagu lainnya, kayak misalnya mensupport lagu ini. Seperti ada yang liriknya, yuk bermain bersama tanpa harus memandang, seperti itu, bro. Jadi berkesinambungan, memandang backgroundnya, bentuk fisiknya, rasnya, warna kulit dan sebagainya, seperti itu. Makanya kenapa toleransi itu akan terlihat dengan jelas di kelas biasanya. Itu dulu aja. Toleransi kan bukan hanya kalau anak-anak tidak memikirkan agama ya, tapi lebih ke fisik biasanya. Biasanya kalau anak kecil itu lebih polos, gendut loh gitu. Itu sih cungkring gitu kan. Padahal dia nggak ada niat ya. Nggak ada nih. Hanya karena untuk mengidentifikasi ya. Kalau aku sih orangnya sedang bercanda ya. Aku nih dari keluarga si Pitung. Apa sih si Pitung? Sipit tapi beruntung. Ya, untuk anak-anak yang mungkin kesadarannya untuk menerima perkataan seperti itu sih oke ya. Tapi mungkin ada seperti anak-anak yang di kasus yang kemarin itu kan, itu pun menjadi salah satu trigger juga ya, kenapa dia merasa dibully gitu. Karena ternyata yang namanya verbal abuse itu setiap anak itu berbeda cara menyikapinya. Betul. Juga ya. Ada yang sensitif, ada yang juga bisa menerima, kayak Mami Aisyah ini mungkin tipe anak yang easy going gitu ya, terserah deh mau ngomong apa. Tapi ada juga dia yang lebih sensitif, tidak bisa menerima. Dia nyimpan bara api di dalam. Nah, seperti akhirnya itu. Dikeluarkan bisa ngebakar sekolah. Iya. Jadi makanya di kelas itu diciptakanlah suasana bahwa it's okay if you're not okay gitu. Gemai lagu dan lain sebagainya. Kalau Mami Aisyah yang si Pitung, saya Asnawi. Asli Cina Betawi. Dia tidak mengingkari dengan apa yang ada di perpaduan darah dalam tubuh saya. Kita bersahabat aja. Saya juga sama, kalau saya bangga karena saya blasteran. Saya selalu bilangnya saya blasteran loh, karena nama saya aneh kan. Nama saya sebenarnya ada anak agungnya di depannya. Jadi jelas sekali. Makanya saya bilang saya blasteran. Blasteran mana? Bali Sunda, Basun. Iya, tadi saya pikir Lasmi ini waktu dikabarkan oleh produser kami, ini yang pemain film horor itu bukan ya? Ada ya? Saya baru tahu namanya kan? Lasmini. Bukan, nama pemerannya. Oh iya? Iya. Oh ada ya? Walaupun saya belum berani nonton. Nah, berbicara lagu ya bro ya, kita juga punya sebenarnya ada 25 lagu ya. Betul. 25 lagu. Albumnya ada? Baru rampung rekaman. Kita lagi mau. Udah nggak sabar soalnya. Baru udah diterangin. Tantangan dulu lah ya. Tapi ada satu lagu menarik sih buat saya sih ya. Mami Aisyah mau nyanyiin? Sampai nangis loh Mami. Saya sih kalau denger lagu-lagu ini ya setiap pagi saya dengar sih ya. Tapi ada satu lagu yang dinyanyiin oleh si Grace itu loh. Iya. Ya, di situ ada berbicara tentang keterikatan gitu, tentang kita tuh harus melepas gitu ya. Nah, kita itu istilahnya jangan maulah terikat gitu, pakai rantai besi, rantai emas sekalipun kita nggak mau loh terikat. Masih ingat ya lagunya? Dan mungkin yang Islami bisa nyanyiin. Bisa nyanyi. Aduh itu. Jangan full, nggak apa-apa, nggak usah full. Saya juga kurang ini. Saya kalau di handphone saya ada, saya bisa dengerin. Nanti aja denger yang aslinya, takutnya mengganggu selera yang mendengar. Kurang pede nyanyi. Bagus banget gitu. Jadi saya teringat, oh iya ya, ini sebenarnya apa yang Buddha ajarkan dari saya masih sekolah minggu itu dengar gitu. Dan disinilah saya ini keuniversalan Buddha Dharma ini nampak di sini gitu. Kita nggak boleh terikat, mau diikat pakai rantai emas sekalipun ya tetap terikat. Tetap ikatan. Gitu. Ya.
sama, mau pakai rantai besi pun ya terikat gitu loh. Itu loh yang saya Ya, padahal keterikatan ini sendiri kadang berupa pikiran ya. Kan seperti gambaran gajah karena dari kecil diikat. Walaupun dia sudah besar, dengan tubuhnya demikian besar, kuat tenaganya, dengan ikatan yang seperti dulu yang masih kecil, yang sebetulnya dia tinggal tarik bisa lepas, tapi karena mindsetnya dulu tidak bisa, akhirnya kan membuat dia jadi tidak bisa, tidak berdaya. Betul. Ya, nah itu juga mungkin lagu itu mengajarkan kita seperti itu juga ya. Iya. Ya. Nanti boleh dengerin. Soalnya ini kita, bagus bro. Iya, kita ambil yang menyanyikannya juga murid-murid Insan Teratai. Itu suaranya memang bagus-bagus, bro. Makanya kalau saya nyanyi sendiri, takutnya malah mengganggu. Boleh. Merusak suasana. Kami tunggu tanggal mainnya nih, tanggal peluncuran. Yang pasti untuk mendapatkan human values of all ages, nilai-nilai kemanusiaan bagi semua usia, menghubunginya di Instagram Lingkaran Belajar aja, tidak ada underscore, tidak ada underscore, langsung saja @lingkaran belajar. Okay. Dan untuk yang lagunya bagaimana mendapatkannya? Nanti bisa dipublish di YouTube atau dipublish ya. Rencana di YouTube dan Spotify. Rencana seperti itu. Tunggu tamen. Channel kami ada juga channel YouTube di situ sama Lingkaran Belajar, tinggal ketik aja. Di situ ada cerita anak. Oke. Ya, jadi metodenya ini kan ada dudung hening, ada melalui lagu dan juga ada melalui cerita. Jadi nanti cerita-cerita juga bisa didapatkan di situ. Cerita-cerita yang menginspirasi mengenai PNK. Ya, siapa tahu anak saya masih ada yang SD, Mami. Boleh. Ya. Jadi biar sekalian belajar. Betul. Ya. Kalau bapaknya mau memberikan inspirasi buat kita juga boleh. Ya? Boleh banget, ditunggu. Terbuka. Ini juga buku pertama, kami masih menerima banyak sekali masukan. Ya, jadi masukan seperti apa nih? Masukan yang misalnya, wah ini kurang bagus nih bagian ini, ini harusnya seperti ini, boleh banget. Boleh. Kami justru belum baca. Ya, kami justru menunggu bagaimana respon masyarakat tentang buku ini. Nanti pastinya akan diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Boleh. Dan kalau kita teruskan nih bisa sesi 2. Nanti kita atur lagi sesi 2. Bawa lagunya atau bawa muridnya. Boleh. Dan terima kasih nih atas waktu dari Sis Lasmi dan Mami Aisyah yang memberikan kita satu insight, sama seperti tema channel ini adalah Light of Wisdom. Jadi cahaya kebijaksanaan walaupun sedikit tapi membawa insight. Dan bukan dengan tertawa ini kita tidak mempunyai bobotnya banyak sekali, makanya ketawa terus. Ya, karena seperti tadi kan, belajar itu kan bisa lewat seni. Mungkin dari yang tertawa ini kita bisa ahanya atau insight-nya ada gitu. Dan saya sangat kagum sekali dengan PNK. Saya menyesal kenapa dilahirkan lebih cepat ya. Jadi belajar PNK-nya belakangan. Maksudnya, coba kalau PNK-nya dulu lahirnya lebih cepat duluan, tahun 80-an, nah udah saya bisa mengecap PNK di sekolahan gitu. Tapi yang pasti sebagai orang tua juga bisa belajar kan di sini kan. Dan semoga nanti Insan Teratai juga bisa memfasilitasi untuk orang tua, walaupun murid anak-anaknya bukan murid dari Insan Teratai. Ya, pasti. Jadi kan, itu misi kita sih. Iya kan, kalau nggak susah kan, mesti anaknya dipindahin, padahal rumahnya jauh. Iya. Baik, terima kasih Mami Aisyah, Sis Lasmi. Semoga apa yang kita bicarakan membawa manfaat semua. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu.